uh, web kasih dengan normal redundancy PRD ya. Yang ketiga sudah saya yang submission 12 ya, 12 orang ya, siswa. Nah, kekurangannya hampir sama ya. Tidak adanya laporan praktikumnya, hanya link video pemaparannya. Harusnya dilengkapi dengan link dokumennya di situ di Google Drive, yaitu ditampilin formatnya, yaitu ada cover, ada mungkin ada kata pengantar ya kalau bisa, atau langsung data isi, lalu masuk ke pembahasan, yaitu apa sih masalahnya di rubrik tugasnya, yaitu pembuatan IRD ya. Di situ sudah lengkap gambarnya, menggunakan tools apa, misalnya mau pakai Visio atau Pak saya nggak punya pakai Word, bisa ya, yang penting sesuai dengan atribut gambarnya, misalnya gambar untuk entitasnya seperti apa, untuk atributnya seperti apa gitu ya. Kemarin udah cukup bagus ya, udah penelitian udah cukup bagus, artinya sudah oke lah, overall ya sudah oke untuk tugas-tugasnya yang perlu di upload ya gitu ya. Nah, kalau nanti mengumpulkan semua, yaitu antara teori dan video, nanti nilainya bisa mencapai 90 ya, kalau ada laporan lengkap dan videonya. Ini perlu sebagai catatan untuk mahasiswi kampus universitas terbuka gitu ya. Oke, sedikit saya share untuk materinya. Ini materinya IRD, redundansi, dan denormalisasi mata kuliah sistem basis data. Ya, sama sambut kata pengantar dari saya. Awali dengan doa, semoga lancar koneksinya semuanya ya. Nah, untuk redundansi di sini yaitu penyimpanan data yang sama berulang kali dalam tabel yang berbeda yang bisa menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, inkonsistensi data. Lalu ketika kita mencari data, nanti kita tidak bisa menemukan data itu valid atau enggak karena ada jadi pengulangan data. Oke. Contoh redundansi yaitu nama pelanggan disimpan di kedua tabel. Contoh ada customer dan ada di order. Jadi ada customer ID, ada customer ID di tabel order. Masalahnya jika nama pelanggan diubah di customer, maka perlu diubah juga di order. Jadi ini masalah redundansi. Denormalisasi yaitu proses sengaja menggabungkan tabel atau menambahkan kolom untuk mengurangi join dan meningkatkan performa query walaupun menambah redundansi. Tujuan mempercepat akses data, menyederhanakan query kompleks. Nah, di sini ada contoh nanti yang saya praktekkan di SMBP, yaitu gabungkan informasi dari tabel customer ke dalam order. Di sini ada menggunakan create ya, create table order dan normalisasi di as select to order, customer ID, scene name, address, order. Nah, ini contoh SQL-nya. Jadi data customer diulang di setiap order sama dengan redundansi diterima untuk performa yang lebih baik. Ya, itu kira-kira seperti ini ya. Oke, nah definisi denormalisasi. Denormalisasi adalah proses sengaja menggabungkan tabel atau menambahkan kolom untuk mengurangi join dan meningkatkan performa query.
walaupun menambah redundansi. Tujuan mempercepat akses data, menyederhanakan query yang kompleks. Contoh denormalisasi, penggabungan informasi customer ke dalam tabel order. Create tabel order, denormalize as select order ID, customer ID, name, address, order date. Ini yang O yang disingkat itu sebagai as ya, biar tidak banyak dalam penulisan di sintak SQL. From order, dari O ya maksudnya tabel order join customer. Si on tabel customer ID, on atribut customer ID ke customer ID. Oke. Nah, di sini data customer diulang di setiap order. Redundansi diterima untuk performa yang lebih baik. Jadi ada plus minusnya ya. Bentuk denormalisasi. Atribut turunan, kolom yang nilainya bisa dihitung dari kolom lain. Contohnya SQL-nya alter table order denormalize, add total price as quantity, bintang unit price. Ini contohnya. Atribut berlebihan. Kolom tambahan untuk mempercepat query meski data berulang. Contoh sintaknya SQL-nya alter table order denormalize, add customer region varchar 50. Gabungan tabel mengurangi join antar tabel yang sering dipakai. Kelebihan dan kekurangan denormalisasi ya di sini yaitu kelebihannya query lebih cepat, mengurangi join kompleks, praktis untuk reporting, dan kekurangannya memperbesar ukuran database, potensi inkonsistensi data, update data lebih rumit. Karena ada dua atribut yang harus ketika kita mengubah di tabel A, maka tabel B juga harus diubah. Itu yang membuat update data lebih rumit. Nah, ini kira-kira contoh SQL-nya, nanti kita bisa implementasiin di sini. Ada tabel customer, tabel order, ada contoh untuk denormalisasi tabel order dengan info dari customer. Jadi kesimpulannya, redundansi sama dengan penyimpanan data ganda yang memiliki resiko inkonsistensi. Denormalisasi yaitu strategi sengaja menambahkan redundansi untuk performa biar lebih cepat ya. Pilihan antara normalisasi penuh atau denormalisasi berdasarkan kebutuhan update dengan query speed. Nah, yang kemarin materi ERD ya, atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari suatu data menggambarkan entity, atribut, dan relationship. Entity, objek nyata yang datanya disimpan, misalnya pasien, dokter, administration. Untuk atribut, ya ini kan ada di poin penilaian ya, properti ya, entity, misalnya nama pasien, tanggal lahir, dan lain sebagainya ya. Relationship, hubungan antara entity, misalnya memeriksa, mendaftar. Kalau ada di dosen tuh mengajar ya, berarti hubungan entitinya ya gitu ya. Berdasarkan gambar yang diupload ya, entity, administrator ya yang digambar. Ada atribut, ID, admin, nama admin, waktu, jaga. Ini kira-kira ya untuk administrator, dokter, pasien. Relationship-nya yaitu aktivitas ya, pasien mendaftar ya, dokter memeriksa, memberikan data ya, dokter bisa memeriksa pasien gitu. Ini untuk relationship-nya. Oke, ini contoh SQL menggunakan tabel dari ERD yang ada di Rubik Praktikum ya. Oke, presentasi saya sekian ya. Nanti selanjutnya saya akan praktekkan untuk bagaimana cara penggunaan DBMS-nya ya. Ya, masukkan dulu ke Samdikti. Saya share dulu ya. Aktifkan Samdikti Apache SQL ke database ya. Kita langsung masuk ke admin. Atau kita bisa ketik URL-nya atau suruhnya localhost/phpmet.
Ya, agak lama. Ini kita dulu buat dulu database. Database. Customer ya. Tabel order. Kita isi dulu ya, isi dulu tabelnya. Tas. Denormalisasi dari ya ini. Kita menemukan denormalisasi, kita lihat di sini ada tabel, ada dua informasi ya, yaitu ada di tabel order ID dan customer ID menjadi satu dengan informasi di mana si customer ini order dengan order ID 11 yaitu alamatnya Bandung, yaitu Dini ya. Nah, ini bisa di sini kelebihannya apa? Kita bisa lebih cepat nih. Si relationship-nya apa? Berarti si customer memesan dengan memesan barang ya, misalnya memesan barang di tanggal 17 dengan order ID-nya ID ordernya 11 gitu ya. Ini salah satu manfaatnya seperti ini. Oke. Misal kita juga bisa melakukan select ya. Select di where order ID
Oke, tabelnya apa? Lihat dulu struktur tabelnya. Order ID ya, berarti ordernya gitu ya. Kita mau lihat. Nah, kalau kita mau lihat order ID 11, kita tinggal select bintang from dari order denormalize, lalu where-nya langsung ke order ID dengan ID order ID-nya 11 gitu. Dia langsung otomatis ke sini. Ini seperti tugas untuk tugas pertama, yaitu ada perintah di diskusi ya, di rubrik diskusi ada perintah dasar itu ada create, ada select, ada apalagi update ya, ada delete gitu ya. Itu. Oke, lanjut. Lanjut ke untuk yang tugas ERD, gimana kalau kita mau dibikin tabel. Nah, dari ERD itu gambar yang ada di rubriknya kita bisa bikin tabel. Pertama, tabel administrator. Kita bikin dulu database-nya DB sistem rumah sakit ya, mungkin ya. Kita bikin dulu database baru. Kita bikin dulu, ingat ya, database baru DB rumah sakit ya. D sistem rumah sakit. Buat dulu, lalu kita buat tabelnya. Sorry. Ya, titiknya ini ya. Kayaknya dia error. Kita hapus dulu. Oke. Sama tabel administrator. Lalu sebuah tabel pasien. Saya copy dari PowerPoint ya. Ya, karena begini ya, untuk membuat tabel ada dua pilihan, ada ketik manual. Ini saya biar nggak lama, saya ketik sendiri, create tabel, memeriksa gitu ya. Masukin nama kolomnya atau atributnya, tipe datanya ya, tipe data di sini ada date, ada integer, ada varchar ya di sini. Nah, ini bedanya ya, dia ada primary key seperti ini ya. Kalau ada primary key ada kalau ada foreign key seperti ini, foreign key gitu ya. Artinya apa? Biasanya hubungan antara jika ID dokter itu ada di dokter, berarti dia ID dokter itu sebagai primary key. Jika sudah ada relationship, misalnya dokter memeriksa pasien, berarti ada ID dokter di tabel pasien, berarti dia sebagai ID-nya sebagai foreign key gitu ya. Salah. Oh, salah. Salah.
Oh, tidak bisa ya. DB juga foreign key-nya tidak mau ternyata. Oke. Bisa sih mau. Oke. Kita dulu. Sambil memeriksa ya nama bisa. Chat ya. Eh, di pasien berapa, di dokter berapa ya, misalnya tanggal berapa. Untuk relationship-nya ya.
Biasanya itu aja ya untuk investasi ya. Nah, pasti ada yang tahu mungkin basis data. Basis data itu adalah kumpulan dari tabel-tabel. Nah, lazimnya kita membuat satu database, bukan banyak database. Karena contoh kita database untuk warga negara Indonesia, berarti kan ada tabel-tabel tuh, ada tabel untuk KTP-nya ya, tabel KTP, ada tabel untuk KIP mungkin yang terdata di KIP, ada tabel untuk BPJS, ada tabel untuk BPJS Ketenagakerjaan, ada tabel untuk NPWP ya, untuk pajak ya, ada tabel untuk dan lain-lain ya. Artinya dari satu database itu kita bisa mendapatkan kumpulan informasi baik dalam bentuk angka, huruf, gambar ya. Itu disimpan di dalam sistem, namanya sistem integrasi ya. Di situ terintegrasi semua tabel-tabelnya jadi satu kesatuan. Di situ ada informasi yang detail ya, baik berupa angka, gambar, huruf, bilangan bulat, bilangan ganjil ya. Di situ ada semua ya, disediakan di tabel, yaitu dalam bentuk tipe data. Tipe data itu kan banyak macam-macam ya. Contoh ada teks, ada varchar, variabel karakter, ada char, ada double, untuk jenis kelamin ya, untuk itu ya udah ada tipe data date time, date ya, untuk password ya, untuk keamanan ya. Dan kalau membuat password itu bisa diamankan dengan tipe data misalnya MD5 gitu ya, di PHP MyAdmin ya. Nah, untuk tugas-tugas yang kemarin udah sebagian saya periksa, artinya hanya itu aja sih kekurangannya. Kalau bisa nih videonya itu dari pembuatannya misalnya menggunakan Draw.io ya. Nah, contoh saya mau share dulu ya, contoh penggunaannya. Misalnya kita cari Draw.io ya. Draw.io. Share dulu ya. Share lagi. Ini kita bahas yang kemarin ya, Draw. Kita tinggal drag and play aja ya untuk pembuatan ERD. Pembuatan ERD kemarin kita menuju ke rubrik ya, saya cek dulu di dulu di sorry. Stop sering ya, saya play dulu. Aktivitas belajar, sorry ada di sini ya. Sini ya, saya sharing lagi. Sini kan ada kemarin ada rubrik yaitu untuk pembuatan entity relationship diagram. Nah, ini ada rubriknya ya, nah kayak gini ya, kayak untuk menghubung ya, many to one, one to many ya, untuk joinnya ya, untuk atributnya ya. Atribut seperti ini, ada garis-garis terus putus ya, ini udah ada keterangan semua lengkap. Nah, untuk entity yang kuat seperti apa, entity yang lemah seperti apa. Entity lemah itu apa sih?
entity lemah tuh kira-kira kita ragu nih, ini ada entity yang harus dibuat atau enggak gitu ya. Kita buatkan entity-nya biar tidak terlewat di dalam sistem. Karena untuk patokan kita membuat ERD yaitu pertama kita pasti akan mengecek dari struk ya, struk atau laporan ya, atau print out ya. Kita buat dulu dari analisis dari print out dulu, baru turun ke kita pembuatan tabel. Contoh dari print out dari struk laporan keuangan. Misalnya kita beli sebagai customer Indomaret, kita beli terus ada struknya ya di situ. Nah, kita bisa berimajinasi di situ, bisa ngebayangin gimana cara membuat hubungannya ya, membuat atributnya ya, entity-nya, lalu relationship-nya seperti apa ya. Contoh di situ ada customer, ada admin, ada barang, ada produk ya. Nama produk, harga. Di situ di dalam produk itu ada harga. Itu contoh-contohnya. Kita untuk membuat RD, kita identifikasi dulu tuh reportnya apa tuh ya gitu. Dan di sini ada kasus ya. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Nah, berarti udah jelas nanti ada hubungan many ya, many. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Berarti setiap dokter bisa menangani banyak pasien. Jadi one to many ya. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, maka dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Ini ya. Jadi berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahap pembuatan ERD. Nah, ini yang maksud saya, tahap-tahap ini nih yang harusnya di apa ya namanya ya, dijelaskan tuh di laporan ya, apa aja tuh pasiennya. Entitasnya ada 3 tuh, berarti ada dokter, pasien, dan ada admin, karena sebenarnya di rubrik tadi ya. Nah, lalu tahapan kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field masing-masing entity. Di sini dokter dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir ya, alamat, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Itu spesialis tipenya ya. Dia apakah dokter umum atau spesialis gitu ya. Di situ pasien memiliki atribut juga, ID pasien gunanya apa? Untuk sebagai rekam medik pasien, jika dia lakukan pemeriksaan, tinggal si admin mengecek rekam mediknya, maka akan kelihatan dulu, misalnya sakit jantung, sakit diabetes atau apa itu akan kelihatan sebelum dokter memeriksa. Jadi tidak akan melakukan pemeriksaan yang lama. Administrator memiliki atribut yaitu ID admin, nama admin, waktu, dan jaga. Ini penting kalau terjadi apa-apa, kan di situ admin nggak cuma satu biasanya. Nah, makanya terjadi apa-apa di mana akan kelihatan tuh tanggal dan jam berapa dan adminnya siapa yang melakukan input data. Jika ada kesalahan input data, contoh kesalahan input data dalam hasil analisa pasien atau hasil CT scan pasien banyak terjadi ya, itu karena kesalahan admin. Makanya harus lengkap nih untuk data administrator. Lalu ketiga, mengidentifikasi dan menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu, foreign key. Kunci tamu itu contoh tadi dokter bisa memeriksa pasien, berarti dokter, tabel dokter dia primary key, ID-nya, ID dokter. Tapi di tabel pasien berarti dia ID-nya, ID tamu, ID dokternya gitu ya. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu foreign key dalam menentukan relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat metrik relasi antar entitas. Sebagai contoh, metrik relasi dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada metriknya ya. Ini dokter. Kalau bisa memeriksa pasien dan administrator simpan data, mendaftar. Oke, di sini ada ya. Nah, di sini ada 4 menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Nah, ini termasuk rubrik yang dinilai saya itu ada tidak derajat relasinya ya. Ini bisa dilihat dari derajatnya seperti ini ya. Banyak dokter memiliki banyak pasien. Contoh ini kasus tadi ya.
Langkah berikutnya adalah penambahan untuk menentukan derajat relasi itu penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi dapat mengacu pada 2 metrik relasi. Berikut tahapan ada 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Penambahan derajat kardinalitas harus memahami kasus antara entity. Apakah entity tersebut satu ke satu, one to many, atau many to one, atau banyak ke banyak, many to one, many to many, sorry. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus berikut ya. Banyak dokter memiliki banyak pasien, berarti many to many. Banyak pasien mendaftar ke banyak administrator, berarti many to banyak admin ya, many. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, berarti banyak administrator, many to many. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, ya banyak dokter berarti many to many gitu ya. Nah, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Many to many, banyak ke banyak, dokter dengan administrator yaitu many to many, banyak ke banyak, administrator pasien itu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini ada hubungan belakang tempat ini hubungan relationship ya. Jadi si admin memberikan data ke dokter. Dokter ada hubungan relationship ke pasien ya. Jadi banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Jadi bebas, dokternya nggak harus satu. Jadi ada dokter saraf itu ada banyak ya, tergantung shiftnya. Si pasien itu mau shift diperiksa pagi, malam, atau sore. Ya itu tergantung dokternya. Kalau ketemunya pasien itu malam berarti dokter A. Misalnya kalau ketemunya pagi dokter B. Kalau ketemu siang dokter C. Tergantung dari schedule dari dokter yang akan memeriksa pasien di jam tersebut ya. Makanya bisa satu pasien bisa banyak pasien bisa banyak dokter, beda-beda dokternya. Kadang kemarin dokter A, besok dokter B, tergantung dia jadwalnya. Lalu ada si pasien hubungan relationship dengan administrator yaitu mendaftar. Nah, terjadilah hubungan relationship mendaftar gitu ya. Nah, ini dibuat menggunakan Draw.io. Ya, ini saya stop sharing, saya sharing lagi menggunakan Draw.io. Apa saya mengajukan Draw.io? Mungkin banyak ya tools yang digunakan selain Draw.io. Ada Star UML, ada Microsoft Visio, bahkan Word juga bisa ya. Yang penting simbolnya sama. Ini berarti ada belak ketupat, tadi ada berapa? Ada 1, 2, ya. Ya, bisa di copy Pak, bisa. Lalu kita gambar atasnya yaitu administrator, dokter, dan pasien. Simbolnya kotak ya. Dokter, pasien, dokter, pasien, admin ya, admin. Ini kebetulan saya baru pertama kali menggunakan, coba sekalian coba. Bisa saya menggunakan Visio ya. Ada 1, 2, 3 ID admin, waktu jaga, dan nama admin.
dong ya ini ya. Nah, ini video harusnya ya up gitu ya pada besar sama data bisa apa aja sih atribut up ya. Saya nama pasien, jenis kelamin, nomor alamat ya. TP kalau nggak mau ada tanda panah kita di nominal ya. Saya videonya tampilkan tanya ya, baru aja yang jelasin ya, tapi kita tahu cara pengerjaannya. Nah, itu salah satu proses untuk menjelaskan dari tahap-tahap pembuatan. Ini yang pasien sudah ya, ya.
Jadi ini yang untuk sekarang tinggal yang dokter ya. Dokter, itu ada ID dokter ya. Ya. Nama dokter, alamat dokter. Spesialis tanggal ya ini ya. Ya. Isinya